Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Meg 2 The Trench yang dirilis baru-baru ini. Apa jadinya jika makhluk zaman purba yang mempunyai ukuran raksasa masih hidup di zaman sekarang? Ya, di film kali ini bercerita tentang hewan zaman purba, khususnya hiu megalodon yang berkeliaran di lautan yang mengancam banyak nyawa manusia. Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali pada 65 juta tahun yang lalu saat bumi berada di zaman kapur. Di zaman itu masih banyak hewan purba raksasa seperti biawak zaman purba sampai T-Rex pun masih ada. Ya, selain hewan darat, hewan laut raksasa yaitu hiu megalodon ada yang menjadi puncak predator pada zamannya. Kemudian scene berganti ke zaman sekarang, masih melanjutkan cerita dari tokoh utama kita yaitu Jonas Taylor. Kali ini ia secara diam-diam ikut dalam perjalanan kapal untuk bertugas mengumpulkan bukti jika kapal tersebut secara sengaja membuang limbah di area laut. Sayangnya Jonas sempat ketahuan yang membuat Jonas harus melarikan diri karena ia hanya bertugas seorang diri. Jonas sempat terpojok dan akan dihabisi, tapi ia dengan nekat langsung menjatuhkan diri ke lautan yang padahal ia sedang berada di lautan Filipina dan tidak akan ada satupun kapal yang akan lewat di sana. Namun tanpa diduga rekan Jonas bernama Meg datang menjemputnya menggunakan pesawat. Setelah berhasil selamat, scene berganti ke adik dari Suyin bernama Zhang Jiuming. Kali ini ia berhasil menciptakan sebuah kostum yang sangat canggih. Kostum ini dibuat khusus untuk menyelam lautan yang sangat dalam dan bisa melindungi pemakainya dari tekanan laut yang sangat ekstrim sekalipun. Kostum buatan Jiuming rencananya akan digunakan untuk mengeksplor palung yang belum disentuh oleh manusia selama ini. Selain itu, anak Suyin yaitu Mei Ying sekarang sudah beranjak remaja dan Jonas bertugas untuk merawatnya. Malamnya Jonas bersama lainnya menghadiri acara anniversary perusahaan Jiuming. Di sana Jiuming berpidato menjelaskan sebuah proyek yang akan meneliti sebuah palung yang memiliki kedalaman 6.000 meter atau 6 km lebih di bawah laut. Selain itu, Jiuming juga memelihara satu ekor megalodon bernama Haiki yang sudah ia rawat sejak masih kecil seperti anak sendiri. Proyek yang sangat besar ini didanai oleh seorang wanita yang sangat kaya raya bernama Hillary. Keesokan harinya, Mei Ying ingin ikut menyelam menjelajahi palung bersama Jonas dan juga Jiuming karena ia juga ingin menjadi seorang peneliti seperti ibunya. Tapi Jonas melarang karena itu sangatlah berbahaya. Terlebih lagi, keselamatan Mei Ying adalah tanggung jawab dari Jonas. Di waktu bersamaan, mereka berdua termasuk seluruh tim dikejutkan dengan Jiuming yang masuk ke dalam air yang sama dengan megalodon yaitu Haiki. Melihat hal itu, tentu saja Jonas melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Tapi Jiuming dengan pedenya jika si megalodon akan menurut kepadanya. Terlebih lagi ia sudah dirawat sejak masih kecil. Tentu saja Jonas tak percaya karena bagaimanapun juga megalodon adalah hewan yang tidak bisa dilatih. Awalnya Haiki kebetulan nurut dan pergi setelah mendengar arahan dari Jiuming. Tapi tak lama kemudian Haiki tiba-tiba sudah bersiap-siap
akan menyerang Jiu-ming. Beruntung Jiu-ming berhasil naik sebelum ia dilahap oleh Haiki. Kejadian barusan membuat Jonas marah karena kelakuan Jiu-ming membuat Mei Ying ketakutan. Setelah itu mereka semua segera bersiap menuju markas yang disebut Manawan untuk memulai perjalanan menjelajah sebuah palung yang tak pernah disentuh oleh manusia. Singkat cerita, Jonas bersama lainnya akhirnya sampai di Manawan dan mereka akan segera menyelam pada esok hari. Malamnya tanpa sepengetahuan siapapun, Haiki berhasil kabur dari penangkaran. Pagi pun tiba, dua kapal selam canggih akhirnya dikirim menuju palung. Rekan-rekan Jonas yaitu Mac, DJ dan juga Jess turut membantunya memberikan arah. Perjalanan mereka terlihat lancar-lancar saja hingga akhirnya kapal milik Jonas mendapat masalah dan saat dicek ternyata Mei Ying ikut menyelam secara diam-diam. Tentu saja hal itu membuat Jonas marah dan berniat untuk membatalkan misi demi keselamatan Mei Ying. Tapi pada akhirnya misi masih dilanjutkan setelah Jonas dibujuk oleh Mei Ying. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan Haiki yang sudah berada di sana, membuat Jonas bersama timnya bergegas masuk ke dalam palung. Namun tanpa diduga, Haiki masih mengikuti mereka semua dan lebih mengejutkannya lagi, di dalam palung terdapat 2 megalodon lagi dan sekarang totalnya ada 3 megalodon yang hidup di bumi. Setelah melihat 3 megalodon, Jiu-ming menyarankan untuk mengikuti 3 megalodon tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan saat dilihat, ternyata ketiga megalodon tersebut berkumpul karena sedang memasuki musim kawin. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan dan tak lama mereka semua menemukan sebuah pangkalan misterius dengan nama Manawan yang padahal Jiu-ming baru pertama kali mengetahui pangkalan tersebut. Selain itu, Jiu-ming juga mendeteksi 1 kapal selam di sekitarnya yang ternyata tak hanya Jonas dan juga Jiu-ming yang ada di sana. Ada 1 kapal selam yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Montes. Ia bersama rekannya sedang melakukan penambangan ilegal. Melihat rombongan Jonas, Montes dengan terpaksa meledakkan area tersebut meskipun rekannya masih menambang di luar kapal. Akibat ledakan dari Montes, inilah yang terjadi. Ledakan barusan menarik perhatian para megalodon yang membuat mereka semua langsung ketar-ketir dan kapal selam mereka mengalami kecelakaan yang membuat kapal Jonas dan Jiu-ming terpisah. Di atas, Mac menyuruh Jess untuk mengirim kapal bantuan untuk menyelamatkan mereka. Tapi saat dicek, ternyata kapal cadangan sudah disabotase sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Jess yakin jika ada orang yang sengaja melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian Jonas berhasil terhubung dengan Mac dan Jonas harus mendapat kabar buruk jika kapal penyelamat tidak bisa datang karena disabotase. Tak ada pilihan lain, Jonas bersama timnya berniat jalan kaki menggunakan kostum buatan Jiu-ming untuk pergi ke pangkalan misterius. Tapi Mac memperingatkan Jonas untuk cepat karena oksigen mereka sangatlah terbatas. Di kedalaman 7 km lebih, Jonas mulai melakukan perjalanan yang sangat ekstrim. Di tengah perjalanan, Jonas berhasil bertemu dengan rombongan Jiu-ming dan mereka berdua segera bergegas menuju pangkalan misterius. Namun salah satu anggota tim tiba-tiba diserang oleh makhluk raksasa selain megalodon hingga tewas. Dirasa berbahaya, Jonas dan Jiu-ming memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Di atas, Mac dan DJ berusaha untuk mencari siapa pelaku yang sudah menyabotase kapal penyelamat. Sedangkan di sisi lain, Montes berhasil selamat
Dan ternyata Montes adalah orang suruhan Hillary, yaitu orang yang sudah mendanai proyek Jiuming. Ternyata operasi penambangan ilegal adalah ide dari Hillary. Tapi karena Jonas dan lainnya sudah tahu tentang pangkalannya, Hillary pun menyuruh Montes untuk menghabisi mereka semua. Tapi saat Jonas akan sampai, tiba-tiba biawak zaman purba seperti di awal film datang dan mulai menyerang mereka semua. Tak ada pilihan lain, Jiuming menyalakan suar dan berhasil mengusir para biawak ini. Tapi suar tersebut malah menarik perhatian para megalodon. Akhirnya Jonas dan lainnya berhasil selamat meskipun mereka sudah kehilangan ketiga rekannya. Setelah itu Jonas bersama lainnya segera mengecek isi pangkalan tersebut. Dan hasilnya mereka menemukan material langka hasil penambangan ilegal yang Jiuming tahu jika material ini memiliki harga yang sangat mahal. Setelah itu Jonas berhasil tersambung dengan pusat. Jess yang ada di sana memberitahu Jonas jika kapal penyelamat sudah disabotase dan menyuruhnya untuk pergi ke ruang kapsul agar Jonas bersama lainnya bisa selamat. Namun setelah sampai di ruangan kapsul, ruangan tersebut tertutup sendiri yang ternyata itu adalah ulah dari Jess. Ternyata Jess adalah salah satu anak buah Hillary. Jess kemudian menyuruh salah satu rekan Jonas bernama Rigas untuk menghabisi Jonas. Jika ia mau, Rigas dan Mei-Ying akan diselamatkan. Tentu saja Jonas bersedia untuk dihabisi, tapi Rigas tak sanggup yang membuat semua kapsul dibuang oleh Jess. Kemudian Hillary terhubung. Hillary mengatakan jika ia tak peduli dengan lingkungan, yang ia pedulikan hanyalah hasil tambang tersebut demi uang. Dan setelah itu, Jess mulai membuka pintu yang mulai membanjiri ruangan tersebut. Agar bisa selamat, Jonas kemudian berencana untuk menyeberang di lautan yang sangat dalam tanpa kostum canggihnya, agar ruangan kapsul bisa dibuka dari luar. Dengan nekat, Jonas mulai menyeberang dan lebih sangarnya lagi, tekanan bawah laut tidak mempan terhadap Jonas. Malahan, ia hanya pingsan setelah berhasil menyeberang. Setelah terbangun, ia sudah dibawa oleh Montes untuk dihabisi. Tapi Jonas yang mulai tersadar, akhirnya bertarung melawan Montes sambil berusaha membuka ruangan kapsul. Montes berhasil dikalahkan dan Jonas juga berhasil menyelamatkan Jiuming dan lainnya. Di atas, Meg dan DJ akhirnya sudah tahu jika dalang semua ini adalah Jess. Sedangkan tentara bayaran Hillary sudah datang di Malawan untuk menghabisi semua pekerja di sana. Kembali ke Jonas, ia berniat kabur menggunakan kapal selam milik Montes. Namun jika mereka keluar, mereka akan menghadapi 3 megalodon sekaligus. Tak kehabisan ide, Jiuming langsung keluar untuk menyalakan lampu pangkalan agar menarik perhatian para megalodon. Dalam perjalanan, Jonas melihat tentakel raksasa keluar dari palung dan ia berharap itu tidak keluar dari sana. Sedangkan Montes yang berhasil selamat menggunakan pelampung untuk naik ke permukaan. Singkat cerita, Jonas berhasil sampai di Malawan dan ia berusaha untuk mencari Meg dan DJ. Sedangkan Meg dan DJ sendiri juga berusaha untuk kabur. Meg dan DJ sempat tertangkap, tapi Jonas berhasil menyelamatkannya. Di waktu bersamaan, Rigas dikejutkan dengan 3 megalodon yang keluar dari palung mulai datang ke Malawan. Di sisi lain, Montes sudah berhasil di ruang pusat bersama Jess. Namun megalodon langsung memakan Jess dari balik kaca.
Jonas bersama lainnya segera kabur menggunakan perahu kecil. Mereka jalan secara perlahan agar tidak terlihat seperti mangsa. Tentara bayaran Hillary juga turut mengejar, tapi tiba-tiba mereka semua langsung dilahap Megalodon secara utuh. Sedangkan Jonas langsung tancap gas pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Jonas membuat tombak yang dipasang sebuah bom yang didapat dari kapal Montes, dan mereka semua berniat bersandar di pulau bernama Van Island. Di waktu bersamaan, Montes disuruh oleh Hillary untuk menghabisi Jonas dan Jiuming dengan imbalan uang yang sangat besar. Tak jauh dari Van Island, sebuah perahu diserang oleh gurita raksasa. Jonas akhirnya sampai di Van Island dan memperingatkan semua orang jika ada hiu. Tapi peringatan Jonas tak digubris sama sekali oleh para pengunjung. Sedangkan di sisi lain, Montes bersama Hillary yang juga ada di Van Island diserang oleh biawak purba yang juga ikut ke permukaan. Benar saja, Megalodon pun datang dan mulai melahap semua orang. Melihat hal itu, Jonas berniat memancing ketiga Megalodon tersebut menggunakan jet ski agar Megalodon menjauh dari pantai dan semua orang bisa selamat. Di sisi lain, Hillary yang ada di helikopter dimakan oleh biawak purba. DJ dan Rigas yang berniat mencari telepon untuk meminta bantuan malah masuk ke rumah yang di sana sudah ada Meg dan Jiuming disandra oleh anak buah Hillary. Tapi dengan cerdasnya, Jiuming berhasil mengalihkan perhatian. Setelah berhasil selamat, DJ segera menelpon bantuan, sedangkan Jiuming dan Meg akan mengambil helikopter milik Hillary. Kembali ke Jonas, ia masih saja mengalihkan perhatian ketiga Megalodon tersebut. Dengan sangarnya, Jonas berhasil menghabisi satu Megalodon menggunakan tombak Moskov. Di sisi lain, Meg dan Jiuming harus melawan para biawak purba agar bisa menggunakan helikopternya. Jonas yang akan menombak Megalodon digagalkan oleh Montes yang sudah mengincar dirinya dari awal. Jonas berhasil lolos dari Montes, tapi tidak dengan Megalodon yang terus mengejarnya. Akhirnya Jonas berhasil selamat dan tak lama Montes pun datang. Tapi saat akan menghabisi Jonas, tiba-tiba Jonas berhasil mendorong Montes untuk menjadi umpan Megalodon. Di waktu bersamaan, Meg dan juga Jiuming harus berusaha melawan gurita raksasa yang mulai memakan semua pengunjung satu persatu. Namun meskipun guritanya sudah diledakkan, si gurita ternyata masih tetap hidup, dan inilah yang terjadi. Megalodon datang dan terjadilah pertarungan di antara dua hewan raksasa yang berhasil dimenangkan oleh Megalodon. Masalah masih belum selesai karena Jonas dan Jiuming masih harus menyelamatkan Meg yang mengalami kecelakaan dan ia sedang terdampar di pulau seberang. Setelah sampai, Jonas segera menarik perhatian si Megalodon agar datang ke dirinya. Dan saat akan dilahap, Jonas dengan cepat langsung menusuk Megalodon menggunakan baling-baling helikopter. Dan akhirnya, dua Megalodon berhasil dihabisi oleh Jonas. Sayangnya saat akan kembali, Megalodon peliharaan Jiuming yaitu Haiki datang untuk memangsa mereka semua.
Tapi beruntung Haiki berhasil diarahkan oleh Jiuming untuk pergi. Meskipun itu hanya kebetulan karena Haiki lebih memilih untuk memangsa lumba-lumba di dekatnya. Akhirnya, setelah kejadian mengerikan barusan, sebagian pengunjung berhasil diselamatkan dan Jonas juga berhasil menghabisi 2 megalodon sekaligus. Dan seperti biasa, bantuan pasti selalu datang belakangan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Meg 2 The Trench, film yang sangat di luar Nurul, gak habis Fikri dan sungguh Herman saya. Karena megalodon sebesar itu kok bisa-bisanya bisa dihabisi dengan sangat mudah oleh Jonas yang sekarang OTW menjadi top global pemburu megalodon. Ya, meskipun film ini sungguh di luar Naila, film ini cukup menghibur lah untuk ditonton di bioskop untuk merasakan kengerian dari megalodon. Jika kalian suka dengan channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.